Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari saya, Santono. Pada kesempatan kali ini, semoga kita semua ya berjumpa, khususnya para subscriber saya, dalam keadaan sehat walafiat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Jadi pada kesempatan kali ini ya, saya coba ingin mengajak kita semua ya mengikuti perkembangan dinamika kehidupan bernegara kita saat ini, di mana kita ketahui bersama bahwa supremasi penegakan hukum di negara ini seolah-olah carut marut. Ada beberapa poin penting yang harus kita kaji secara bersama. Pertama, berkaitan dengan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang dicoba untuk diinisiasi oleh para wakil rakyat kita, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, di mana mereka mencoba untuk membuat sebuah regulasi, sebuah undang-undang yang itu katanya untuk memperkokoh Pancasila. Para wakil rakyat, ingat, jangan mengobok-obok Pancasila lagi, karena Pancasila itu sudah final. Mengapa final? Karena itu sudah menjadi kesepakatan bersama, baik dari tokoh bangsa ya, tokoh-tokoh nasional ya, tokoh-tokoh agama pada zaman dimana mereka mendirikan bangsa ini dengan penuh ketulusan dan tanpa ada campur tangan dan tanpa ada kepentingan apapun. Mereka secara tulus dan ikhlas bagaimana negara ini bisa merdeka dan tentunya bisa sampai sekarang kita nikmati bersama. Olehnya kita hari ini masih bisa ya, meski kita berbeda-beda, kita tetap bersatu dalam perbedaan ya. Kita bersama dalam perbedaan. Kita berbeda-beda pulau, berbeda-beda etnis, berbeda-beda ras, berbeda-beda agama ya, berbeda tradisi, tapi kita tetap satu. Itu kenapa? Karena ada Pancasila sebagai pemersatu bangsa ya, sebagai sebuah ideologi tentang Bhinneka Tunggal Ika ya. Kita berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Olehnya ketika para wakil rakyat kita mencoba untuk membuat sebuah rancangan undang-undang ya haluan ideologi Pancasila, hal ini dianggap tidak sangat penting, tidak sangat urgent ya, tidak sangat penting dan tidak sangat urgent, teman-teman sekalian. Mengapa saya mengatakan itu? Bahwa negara ini sudah cukup ya dibuat gaduh oleh mereka yang tidak bertanggung jawab ya. Kemudian ada yang unik ya, ada yang unik dalam rancangan undang-undang itu, di mana mereka ya kan yang membuat geram juga itu tidak mencantumkan TAP MPR ya, berkaitan dengan larangan paham-paham ya, Leninisme, komunisme, Marxisme dan yang berbau komunisme lain sebagainya. Itu sudah jelas ya, dilarang dan jelas dikutuk keras oleh bangsa ini, seluruh pemangku kepentingan di bangsa ini. Nah, olehnya hal ini tentunya kita harapkan bisa direspon, bagaimana aksi-aksi yang hari ini sedang berlangsung itu bisa didengarkan oleh para wakil rakyat kita. Kita mengharapkan supaya aksi-aksi dan tanggapan maupun pemikiran akademis dari berbagai tokoh itu bisa didengarkan dan bisa menjadi pertimbangan bahwa Pancasila itu sudah final. Pancasila itu sudah final. Sekali lagi, Pancasila itu sudah final dan tidak perlu diobok-obok lagi. Nah, tentunya kita sebagai rakyat biasa seperti ini ya, mungkin kita menganggap hal ini remeh. Tapi ingat Bapak dan Ibu sekalian ya,
Ingat kawan-kawanku sekalian semua, ya, para subscriber, ya, ini bisa, ya, merusak tatanan bangsa, ya, ini bisa merongrong bangsa ini. Bagaimana sebagai fondasi, sebagai sesuatu yang sangat fundamental, Pancasila itu mencoba untuk ditafsirkan dengan tafsiran yang dibuat oleh mereka sendiri. Kita ketahui bersama bahwa Pancasila yang sudah ada dalam dalam konstitusi kita, yaitu 5 sila: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusatan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sudah jelas, ya, sudah jelas bagaimana kita sebagai warga negara bahwa jangan jauhkan negara ini dengan aspek-aspek ketuhanan, karena negara ini harus tetap kita lindungi. Bagaimana tetap pada posisinya sebagai negara yang bertuhan, sebagai negara yang memiliki keyakinan bahwa ada yang berkuasa dari semua yang berkuasa di negara ini, yakni Tuhan yang Maha Esa. Baik itu Tuhannya agama lain, ya, Tuhannya kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya agama Islam, itu sudah jelas. Jadi kepada para wakil rakyat kita supaya lebih logis, ya, berpikirnya, jangan kita seolah-olah memiliki alasan untuk bisa mengobok-obok Pancasila lagi. Ingat betapa susahnya mereka, para pendahulu bangsa kita, dalam membuat dasar negara kita Pancasila dan membuat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Olehnya sekali lagi kepada para wakil rakyat kita yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, supaya jelas keberpihakannya, apakah berpihak kepada rakyat ataukah berpihak kepada mereka kaum kapitalis, kaum imperialis, kaum neo-imperialis, kaum liberal, ya. Jelas bahwa hal ini sangat membahayakan eksistensi maupun rasa persatuan kita sebagai negara yang kita harapkan menjadi negara yang baldatun tayyibatun wa ghafurur rahim. Jadi itu sudah jelas, ya, bagaimana negara ini negara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Mungkin ini sekilas ulasan dari saya sebagai suara rintihan anak bangsa yang peduli, yang terpanggil dengan kondisi bangsa kita hari ini. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka.